Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Akbar, NIM 201136691. Pada kesempatan kali ini saya ini pengen nyapa dari teman-teman semua, yaitu teman-teman saya dari lain kampus, ya, dari lain kampus. Dan di sini uh, saya sebagai host ingin memperkenalkan khususnya untuk diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ilham Akbar, Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta, dari kelas 20 Informatika 07. Nah, pada kesempatan kali ini ya, aku pengen ngajak teman-teman semua mewawancarai, sedikit kita berbincang-bincang ya ke teman-teman semua yang ada di rumah ya kan, untuk mengetahui gimana sih caranya itu perjalanannya ya untuk masuk ke kampus impian. Nah, di sini sudah ada rekan saya, ada Mas Faris Dandi Al-Kausar dan Mbak Aulia Khairunisa. Sebelumnya selamat malam Mas Faris dan Mbak Aul. Selamat malam Mas Ilham. Halo. Oke, gimana nih, lagi di mana nih posisinya nih? Masih di Solo atau lagi di mana ini kayaknya? Siapa nih yang ditanyain? Ya, Mas Faris. Mas Faris lagi di mana nih Mas Faris? Saya ini lagi di Solo Lagi di sekarang, masih di Solo. tempat rantau. Alhamdulillah. Jadi Hmm. teman-teman semua yang ada di rumah, Mas Faris ini nih adalah salah satu mahasiswa UNS Prodi Sosiologi Antropologi, yaitu Sosiologi dan Antropologi tahun 2017. Nah, satunya ini Pendidikan, pendidikan pendidikan sosiologi ya, antropologi. pendidikan Sosiologi Antropologi. Nah, ini keren banget nih kayaknya nih. Nanti Mas Faris silahkan untuk bercerita ya nanti tentang pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan ya. Dan salah satunya ini Mbak Aul. Assalamualaikum Mbak Aul, gimana kabarnya Mbak Aul? Waalaikumsalam, baik, Nah, alhamdulillah. alhamdulillah. Ini lagi di rumah atau lagi di mana nih kayaknya nih? Aku Apa udah di lagi di rumah. kafe? Oh, lagi di rumah. Alhamdulillah. Oke teman-teman semua, mungkin pada yang di rumah pada nggak sabar ya. Gimana sih sharing-sharing tentang perjalanan untuk bisa masuk ke kampus impian? Nah, di sini saya pengen ngajuin beberapa pertanyaan nih. Kira-kira dari Mas Faris dan Mbak Aul, coba dong sedikit ceritain, sharing-sharing ke kita tentang perjalanan gimana caranya bisa masuk ke kampus UNS. Ya kalau dari Mas Faris kan tadi sudah dibilang ya untuk masuk ke jurusan prodi pendidikan sosiologi dan antropologi. Dan Mbak Aul ini dari dari pendidikan kimia ya Mbak ya. Ya, dari pendidikan kimia. Berarti masuknya itu fakultas FKIP bukan? Ya, sama-sama FKIP nih berarti nih kayaknya. Oke. Ah, sekarang yang pertama aku nanya ke Mas Faris dulu deh. Gimana sih dulu perjalanannya untuk bisa masuk ke UNS tuh dulu? Gimana Mas Faris? Buat masuk ONS ya. Kan kalau ketika zaman saya kan lulus tahun 2017. Seperti biasa kalau misalnya kita mau daftar kuliah, biasanya kan ada beberapa jalur pendaftaran melalui jalur nilai, SNMPTN, kemudian jalur tes nasional SBMPTN, kemudian ada jalur seleksi mandiri. Aku sendiri dulu sebenarnya masuk eh, di jalur SNMPTN juga, cuman tidak lolos. Waktu itu pilihan saya di kampus area Jawa Timur. Sampai akhirnya kan karena tidak lolos lewat nilai, mau tidak mau karena masih ingin berkuliah, akhirnya mengikuti jalur tes SBMPTN. Dan itu dulu sebenarnya dari keluarga nggak ada biaya aslinya, cuman akhirnya kan apa namanya dari bude saya itu membiayai buat apa namanya
cobalah tes aja gitu. Titipannya dari Bude waktu itu bilang, Mas coba tes aja, kalau misalnya lolos alhamdulillah, kalau nggak lolos ya sudah nggak masalah, setidaknya dicoba. Akhirnya waktu itu saya mendaftar dan kemudian belajar. Nah saat itu karena memang sedang dalam ekonomi yang terbatas ya, pengeluarannya memang sudah terbatas, pemasukannya terbatas dengan pengeluarannya yang memang sudah dialokasikan, itu tidak ada biaya kan saat itu. Jadinya saya waktu itu belajarnya untuk tes SBMPTN itu belajarnya lewat online, sama mengerjakan soal-soal dari online dan juga mengikuti apa ya, dari video-video di YouTube. Jadi kalau dulu zaman saya ada tempat wifi namanya wifi ID di Telkom, setiap malam itu saya selalu ke sana buat download video yang banyak, video belajar tes SBMPTN untuk kemudian di-download di rumah. Ya sampai akhirnya hari H saya saya melakukan tes, dan itu waktu saya ambil tesnya di Jogja. Nah ketika tes ya itu tadi belajar ketika pagi seperti biasalah hawanya, orang-orang masih takut juga, gugup. Saya juga seperti teman-teman yang lain. Nah sampai akhirnya tes, kemudian menunggu pengumuman. Saat itu sambil menunggu pengumuman saya saat itu di pondok dengan harapan kalau misalnya tidak lolos ya sudah lanjut pondoknya. Ternyata ketika saya di pondok dapat pengumuman lulus dan akhirnya ambil kuliahnya di UNS, begitu Mas. Berarti ya ada perjalanannya itu sendiri ya. Kalau boleh tahu tuh sempat gapir nggak? Sempat gapir nggak gitu? Nggak sempat tapi ya. Saya langsung 2017 itu lulus dan langsung daftar. Berarti itu dari 2017 setelah lulus sekolah ya kan, langsung kayak kita tuh ada alternatif sendiri gitu ya, alternatif sendiri apakah mau lanjut kuliah atau mondok dulu. Tapi ya kalau misalkan ikut saran dari Budi ya, kalau misalkan pengen kuliah ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan nggak kuliah alternatifnya berarti ya mondok gitu berarti ya. Wah keren banget ya kayaknya. Betul. Kalau dari Mbak Aul sendiri Oke, kalau dari aku tuh dulu pas lulus SMA itu bingung juga mau mondok apa mau kuliah. Tapi aku niatnya tuh pengen bener-bener kuliah, pengen kuliah di PTN gitu. Nah, terus aku coba jalur masuk yang SNM itu, tapi gagal kan. Terus lanjut ke SBM. Nah, SBM tuh bener-bener buat belajarnya aku juga ekonominya terbatas ya, jadi cuman belajar lewat online, terus cuman belajar dari apa ya, kayak download PDF gitu loh, soal-soal gitu, terus beli buku SBM, terus pinjem buku dari teman-teman aku, terus juga lebih lebih lewat ke IG, soal-soal di IG itu biasanya aku kerjain. Nah terus alhamdulillahnya pas SBM tuh aku nggak ada tes PTA apa-apa gitu, cuman PTS gitu, terus alhamdulillahnya lolos gitu. berarti itu apa, kalau nggak salah angkatan tahun 2020 itu nggak ada tes potensi akademik nggak sih kalau nggak salah waktu itu ya? Iya nggak ada. Berarti langsung cuman tes potensi skolastik ya, tes potensi skolastik yang nggak ada matematika dasar, nggak ada fisika dasar, kimia dan biologi itu kan. Iya benar. Itu tuh berarti zaman zamannya COVID ya Mbak Aul ya? Wow. Jadi sangat terbantu sih, alhamdulillahnya kayak gitu. Oh, Salah satu keuntungan COVID tuh kayak gitu. alhamdulillah banget tuh ya, hikmahnya berarti hikmah dari COVID tuh ya. Iya, Ya, bener-bener. Kalau boleh tahu tesnya tuh dulu di mana SBMPTN? Mbak? aku tesnya diisi. Oh, isi Iya, Surakarta. isi Surakarta. Mantap sih. Kalau aku kalau anak SBMPTN tuh kelihatan banget di saat apa perjuangannya buat belajar itu loh. Perjuangan buat belajarnya itu emang bener-bener effort banget sih. Gitu. Ya, karena memang kan SBMPTN itu kan eh, banyak sekali saingannya ya, sa-Indonesia ya, sa-Indonesia. Beda halnya dengan ujian mandiri yang hanya satu kampus dan itu pun juga
kita harus bayar uang pangkal gitu kan. Betul. Ya, kalau misalnya pengen apa namanya, yang ekonominya lebih mending dari segi pembiayaan ya itu cuman SBMPTN. Kayak ibaratnya ya udahlah kayak kesempatan terakhirnya kita di situ karena waktu itu situasi ekonomi sedang kurang. Iya benar sih. Jadi Benar. ya SBMPTN. Jadi emang pas waktu masa-masa COVID tuh emang semua ekonomi tuh memang bener-bener menurun banget ya. Ya nggak sih? Gitu sih. Oke, itu dari Mas Faris sama Mbak Aul ya. Dan kalau boleh tahu dari teman-teman semua nih, dari Mas Faris sama Mbak Aul tuh kira-kira milih prodinya itu gimana? Apakah sebelumnya itu ada keinginan, aku nih kayak Mas Faris nih, aku pengen nanti jadi sosiolog, atau pengen jadi ahli dalam sosiologi gitu atau gimana? Kalau boleh tahu dari Mas Faris dulu. Dulu tuh aku pengennya tuh ambil jurusan hukum atau ilmu komunikasi karena dulu kan waktu tes minat bakat ada kecenderungan di dua hal tersebut kan, hukum dan ilmu komunikasi. Cuman ketika menyampaikan ini kepada orang tua dan juga kakak, tidak ada yang merasa cocok. Jadinya kalau misalnya hukum, alasannya saat itu ya orang tua menganggapnya jangan jadi hukum, jangan ambil hukum, susah, nanti kerjanya juga sulit. Itu karena waktu itu memang wawasan kita terkait pekerjaan atau profesi di bidang hukum masih terbatas dan kita nggak mengeksplor itu. Karena dulu kan ya umumnya kan orang kayak menganggapnya kalau jurusan hukum tuh profesinya ya jadi pengacara, dan kemudian dengan mindset argumen-argumen umum lainnya yang menganggap bahwa nanti kalau jadi pengacara malah membela orang yang salah dan lain sebagainya. Akhirnya hukum tidak disetujui. Kemudian untuk ilmu komunikasi juga tidak disetujui karena merasa jangan nanti ilmu komunikasi kamu mau jadi apa, profesinya terbatas, dianggapnya seperti itu. Akhirnya cari yang profesinya sekiranya tuh terjamin. Jadi apa? Jadi guru. Kakak saya sendiri juga ambilnya itu dulu PGMI, jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Dari ibu saya juga basicnya guru dan menganggap bahwa sudah profesinya yang pasti-pasti saja, ambil jurusan pendidikan. Akhirnya pendidikanlah, mau tidak mau mengikuti keinginan dari keluarga. Nah saat itu saya masih bingung kan mau menentukan pendidikan apa. Nah saya sendiri merasa kayaknya lebih ada potensi dalam mata pelajaran sosiologi dari saya pribadi ya, dan minat pun saya juga ada ketertarikan di sosiologi. Akhirnya milih pendidikan sosiologi. Nah saat itu pilihannya ketika di SPM ada 3 kampus. Saya sebenarnya tuh pilihnya tuh kampusnya utamanya di Jogja. Jadi milih UNS tuh bukan karena favorit, tapi memang dari keterjangkauan dengan rumah ya, karena saya asalnya ini dari Madiun. Jadi pilihannya saat itu yang pertama adalah pendidikan sosiologi UNY, pendidikan sosiologi antropologi UNS, kemudian yang pertama pendidikan sosiologi antropologi UNS, itu yang pertama. Yang kedua pendidikan sosiologi UNY, yang ketiga pendidikan geografi UNY. UNY-nya ini saya pilih 2 karena memang dari kami keluarga mengharapkan supaya bisa diterimanya di sana. Kenapa? Karena kerabat kami ada di sana sebenarnya. Dalam rangka meminimalkan biaya pengeluaran, harapannya kalau di tempat rantau bisa mampir ke tempat kerabat. Makanya pilihnya UNY. Tapi ternyata karena saat itu kan UNS kami letakkan di pilihan pertama karena menganggapnya UNS itu lebih sulit. Harapannya nanti pilihan pertamanya tidak lolos, kemudian langsung masuknya ke pilihan kedua UNY. Ternyata tidak seperti itu. Justru pilihan pertama itu pilihan yang paling diutamakan. Dan akhirnya saya masuknya di pendidikan sosiologi UNS. Nggak begitu masalah sih. Cuman waktu itu kita merasanya kayak, waduh UNS ini di Solo siapa ya, gak ada kerabat gitu. Makanya, tapi karena sudah diterima, ya sudah kita lanjutkan saja. Toh memang keinginannya kan yang penting berkuliah kan. Begitu Mas. Betul. Wah, keren banget sih, keren. Jadi yang kadang tuh yang kita inginkan ternyata malah dihadapkan dengan yang lain gitu ya. Kita pengennya A ternyata dihadapkan dengan B gitu ya. Dan kayaknya untuk sampai saat ini cukup lancar ya Mas ya saat menjalani perkuliahan ini. Alhamdulillah untuk sampai saat ini cukup lancar, alhamdulillah.
sesuai juga dengan minat. Aman, masih aman. Kayaknya happy juga nih ya UNS. Happy Oke, sih, itu alhamdulillah. dari Mas Faris. Kalau dari Mbak Aul sendiri itu gimana sih Mbak? Apa emang milih pendidikan kimia itu apakah melihat dari kontennya atau memang itu minat dari sampean untuk bisa kuliah di jurusan pendidikan kimia? Oke, kalau aku milih pendidikan kimia tuh karena aku pengen banget lolos. Jadi aku benar-benar nyari info nih. Ini kemungkinan aku bisa lolos SBM di kampus ini berapa persen? Terus jumlah kuotanya di SBM berapa persen? Nah, itu akhirnya aku kumpulin kan. Tapi sebenarnya aku tuh pengen ke jurusan teknik ya. Tapi kayaknya dari kemampuan aku dan kemungkinan hasil tes SBM aku kayaknya nggak bisa masuk. Jadi aku rendahin tuh jurusannya. Jadi Betul. akhirnya aku milih ini. Oh, Gitu. tapi kalau nggak salah sih ya, zaman sekarang itu walaupun kita itu mengambil penjurusannya itu di bagian pendidikan, antara walaupun kayak di UNS itu kan kalau nggak salah ada kayak pendidikan kimia dan teknik kimia ya. Nah itu tuh kalau nggak salah hampir sama nggak sih Mbak? Kayaknya sih ya. Kalau dari teman-temanku yang teknik kimia tuh agak beda ya. Kalau teknik kimia tuh benar-benar kayak lebih Implementasiannya detail, ya. lebih detail banget sih. Kayak dia tuh katanya tekanan gas aja diukur, disesuaikan. Jadi semua kalau praktikum tuh harus sebisanya sesuai dengan teori gitu loh, hasil data pengamatannya katanya kayak gitu. Tapi kalau pendidikan kimia tuh itu ada teori tentang pendidikannya juga, terus ada juga kimia tapi lebih ke kimia secara umum gitu, nggak detail banget lah gitu. Ya karena kan ya untuk karena emang target tujuannya itu untuk anak-anak SMA ya kebanyakan ya kalau gitu tuh ya. Jadi ya hanya dijabarkan secara singkat gitu ya. Untuk terperincinya nanti mungkin di saat bangku kuliah gitu ya. Iya, tapi kalau semisal dari pendidikan kimia, terus S2-nya mau kimia organik atau kimia murni gitu, nggak apa-apa. Baik. Keren banget ya. Berarti apa memang emang itu tuh udah sesuai minatnya ya dari Mbak Aul ya. Dari Mbak Aul sendiri ya emang pengen banget sih ya kayaknya. Oke, dari teman-teman semua. Nah, kira-kira ini kan pasti di saat teman-teman semua nih ada Mas Faris dan Mbak Aul pengen bisa masuk ke kampus impian ya, walaupun itu dihadapkan ada salah satu temenku ini Mas Faris yang pengennya di UNY ternyata malah di UNS gitu kan. Nah kira-kira tuh di saat menjalani perkuliahan ini ya, apakah ada kendala gitu loh, kendala dalam menjalani perkuliahan dari segi apa saja, dari aspek apa saja? Dari Mas Faris dulu gimana? Itu kendala ya. Dari aku dulu ketika semester awal, dulu kan aku nggak bawa motor ya. Jadi ketika masih di semester awal, semester 1, semester 2, itu saya jalan kaki atau naik sepeda. Jadi naik sepeda itu dari sepedanya kakak kos, itu sepedanya nganggur, nah itu saya yang pakai. Itu waktu itu sih dari segi akademik nggak ada kendala sama sekali ya, tapi dalam menghabiskan waktu selama di tempat rantau bertemu dengan teman-teman kampus, itu merasa saya sedikit saat itu sedikit kurang, karena kan ibaratnya ketika bareng sama teman-teman, ketika ada kerja kelompok di luar atau ketika teman-teman sedang keluar, kadang kan kerja kelompoknya nggak selalu di kampus tapi di tempat yang lain, atau mungkin ada sesi-sesi kayak berusaha akrab satu sama lain. Nah, kegiatan-kegiatan kebersamaan jurusan, nah itu terbatas di kendaraan, dan lumayan menurut saya merepotkan ya, karena endingnya ketika jaraknya jauh saya tetap butuh motor, dan akhirnya pinjam motornya kakak kos ya, nanti harus tetap ganti bensinnya dan lain sebagainya. Kendalanya di kendaraan. Kalau untuk secara dari segi akademik
kayak nggak begitu ada kendala yang berarti ya, selama penugasan itu selalu dikerjakan dan juga jaga hubungan baik sama dosen, jaga hubungan baik sama teman-teman. Tuh. Jangan sampai ada masalah lah sama dosen, paling enggak. Tuh. Kadang-kadang tuh juga ya Mas ya, kalau di saat kita itu emang ada kekurangan dari kita ya, kita sendiri belum punya kendaraan ya kan, terus terlalu menggantungkan diri ke orang lain, kadang kita sendiri tuh juga sungkan gak sih ya kan, sungkan pastinya tuh sungkan Banget sih. ya, iya. Dulu sampai akhirnya kan ketika pengen ikut kegiatan ini dan merasa aduh ini perlu motor tapi nggak ada motor, kita mau pinjam motor, boleh pinjam motornya nggak gitu, wah nggak bisa motornya dipakai gitu. Tapi kalau misalnya memang udah dapet teman yang memang bisa dan bersedia jemput sih, itu enak banget. Nah waktu itu juga bantunya karena ada teman dekat yang maulah buat jemput ketika ada acara-acara di tempat yang lebih jauh. Kalau dari kendala yang lain mungkin apa ya, dari keuangan terbatas ya, enggak lah, lebih ya, kita lebih prihatin aja lah ya, paling cuman hanya kendala standar itu ya umum. Mas, standar umum ya. Kalau dari Mbak Secara Aul akademik sih nggak ada. oke. Kalau kayak dari Mbak Aul gitu ada nggak sih Mbak, misalkan mungkin wah kimia banyak banget sih angkanya, setiap hari angka terus gitu, sampai kesel gitu sampai mungkin mohon maaf sampai mabuk angka mungkin gitu, apakah pernah nggak sih Mbak kayak gitu Mbak? Kalau masalah itu pernah benar-benar waktu ujian itu aku kan belum paham materinya ya, soalnya kan itu semester 1 terus posisinya kita daring kan, terus aku belum benar-benar paham materinya, terus seminggu itu ada, setiap hari ada, pokoknya ada tugas, terus tugasnya hitung-hitungan, aku benar-benar waktu itu pusing banget dan harus ngerjain Sendiri kan, aku belum bener-bener online kan, maksa, online kan, iya. bener. Iya, Online terus tuh aku memang maksa banget, kendalanya tuh kayak gitu tuh kadang. iya, sampai ya ampun, sampai kepalaku tuh pening banget, aku pusing, aku paksain ngerjain, terus akhirnya ya udahlah, sebisanya aja. Nah mungkin itu kendala paling parah yang pernah aku alami ya. Terus buat masalah yang paling parah itu pas waktu pandemi, itu kan di tempatku tuh sinyalnya benar-benar zong banget. Itu sih bener Ya ampun. kendala banget, itu emang rekoso banget sih kalau misalkan sinyalnya tuh apa Iya, gitu. di tempatku tuh kartu M3, terus M3 nggak bisa, terus Smartfren pun cuma tempat-tempat tertentu aja, terus Telkomsel tuh kadang 4G kadang 3G, itu benar-benar nyusahin banget. Dan kadang-kadang tuh penjelasan dari dosennya tuh kayak Bulat. cut-cut-cutan gitu loh, Iya, nge-freeze tau. Iya bener. Jadi kita nggak bisa paham apa yang dijelasin. Betul, Terus betul. aku keluar masuk terus kan, aku selalu izin tuh sama dosen, ya Allah, bener-bener emang rekoso banget perjuangan. ya, itu tuh memang perjuangan banget di saat kuliah online ya. Ya, Cobaannya angkatan corona ya. ya benar Mas. Iya sih, bener. Cobaannya angkatan corona emang kayak gitu. Nah pasti nih ya dari Mas Faris sama Mbak Aul, dibalik kita kesusahan ya, pasti itu kan ada kemudahannya. Nah kira-kira hikmah dibalik itu semua apa sih dari Mas Faris sendiri kira-kira? Hikmahnya jadi itu ya, yang didorong tuh kemampuan kita dalam beradaptasi ketika menghadapi kendala. Itu jelas, karena kan ketika ada kendala, otak didorong buat berpikir menemukan solusi dengan sarana prasarana yang terbatas. Nah itu sih Betul. bener-bener membantu banget buat nanti ketika mengalami situasi yang sama, ya sangat terbantu lah buat bisa, oh ternyata dulu pernah lah ngalamin yang lebih berat daripada ini. Jadi ya sangat melatih kemampuan beradaptasi dan juga kesabaran. Lebih prihatin dan juga lebih coba mensyukuri lah. Kadang kalau buat ngelem hati kan tinggal lihat, oh kalau ternyata saya nggak ada motor, lihat yang lain, saya waktu itu masih ada sepeda, ngeliat yang lain ada yang jalan kaki, atau ada yang memang bahkan tidak bisa ya. Lebih terasa lagi, bahkan ada yang memang tidak bisa naik motor, ya sudah pasti juga mengalami hal-hal sama yang seperti saya rasakan.
utamanya di situ ya Mas, mendorong kemampuan beradaptasi dan melatih kesabaran. Kalau dari Mbak Aul gimana nih Mbak? Kira-kira hikmahnya dari ini kan Mbak Aul tuh kan informasinya angkatan 2020 ya. Berarti kan waduh itu tuh emang angkatan 20 tuh emang bener-bener terasa banget sih. Ya kan? Rekosonya tuh emang bener-bener kerasa gitu loh. Kita awal kampus ya kan ternyata nggak kenal, cuman kenal virtual. Udah gitu nanti mungkin so asik gitu kan. Padahal kita belum pernah ketemu gitu kan. Gimana kira-kira kalau dari Mbak Aul tuh? Sekarang ini kan kalau nggak salah UNS udah kuliah offline ya kan? Gimana tuh? Iya, Semester besok. Semester iya. Semester kemarin aku udah loh. Oh udah. Udah. Nah, Udah praktikum ya. Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Tahulah caranya nge-lab yang bener. Lah kira-kira gimana Iya, tuh iya. Mbak untuk merasa dari kuliah online menjadi offline itu hikmahnya tuh gimana sih Mbak? Kalau dari aku tuh lebih bersyukur lagi ya. Kita dari semua perjuangan yang telah dilakukan aku sama teman-teman semuanya itu kita apa diberi kesempatan untuk mengembangkan diri di keadaan kayak gitu, di posisi kayak gitu, terus di tempat ya di tempatnya masing-masing yang sesuai kondisinya lah. Pokoknya sangat bersyukur sih. Terus bersyukur banget bisa keterima di UNS, jadi aku bisa ngembangin potensi diri aku yang sebelumnya aku nggak berani ngembangin. Aku berani organisasi, berani public speaking gitu, gitu sih. Wah, cukup menarik banget dari malam pembicaraan malam hari ini ya dari Mbak Aul sama Mbak Aul sama Mas Faris. Nih aku ucapin terima kasih banyak ya Mas Faris dan Mbak Aul udah nyempetin waktunya untuk bisa bincang santuy pada malam hari ini. Kira-kira udah cukup nih waktunya, kita cukupkan sekian dari aku. Banyak-banyak terima kasih banyak ya Mas. Eh, dari aku ya mungkin kita selalu banyak bersyukur ya teman-teman yang ada di rumah ya. Karena pasti di saat kita kuliah itu pasti ada aja kendalanya ya. Entah satu, entah dua, entah yang lain sebagainya ya. Nah, itu kendala-kendala itu yang kita jalani akhirnya akan menjadi apa namanya? Menjadi pelajaran hidup kita untuk bisa lebih bersabar lagi di saat kita menerima cobaan tersebut. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak udah nyempetin waktunya pada bincang santuy malam hari ini dari Mas Faris dan Mbak Aulia. Aku ucapkan terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.